Di dalam firman-Nya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur senantiasa, bukan hanya ketika dalam keadaan yang baik dan diberkati, tetapi ketika keadaan tidak baik dan di dalam ketertekanan, kita diminta untuk selalu bersyukur. Mari saat ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu, itu kesukaanku, karena ku mau selalu bersyukur. Bersyukur padamu, itu kerinduanku, karena ku mau selalu bersyukur. Ku tahu Engkaulah Tuhan penyelamatku, di tangan-Mu ada perlindunganku. Ku tahu Engkaulah yang menolong hidupku, setiap waktu ku mau selalu bersyukur. Mari kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukur padamu, itu kesukaanku, karena ku mau selalu bersyukur. Bersyukur padamu, itu kerinduanku, karena ku mau selalu bersyukur. Ku tahu Engkaulah Tuhan penyelamatku,
Kami tahu Engkau yang melindungi dan menjaga hidup kami Tuhan. Engkau penyelamat buat kami Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku tahu Engkaulah Tuhan penyelamatku, di tangan-Mu ada perlindunganku. Ku tahu Engkaulah yang menolong hidupku, setiap waktu ku mau selalu bersyukur. Mari katakan, ku tahu Engkaulah Tuhan penyelamatku, di tangan-Mu ada perlindunganku. Ku tahu Engkaulah yang menolong hidupku, setiap waktu ku mau selalu bersyukur. Setiap waktu ku mau selalu bersyukur. Setiap waktu ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau bangkit bagi bangsa dan negeri ini, berdoa dan bersyafaat bagi bangsa ini. Mari kita mau sama-sama bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Waktu
lebih dekat kepadamu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu, mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman yang Engkau sampaikan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami semakin mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak, menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi pancaran bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan, yang menyampaikan dan yang mendengar. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat bertemu kembali. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul orang yang diistimewakan. Ya, orang yang diistimewakan. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Dalam ayat ini saya berikan judul orang yang istimewa. Istimewa itu saya lihat dalam bahasa Indonesia lain daripada yang lain. Tidak sama dengan yang lainnya. Nah ini. Dan kita tahu siapakah dalam cerita ini yang diistimewakan. Ya. Dalam ayat 9 tadi kita sudah baca jelas yang diistimewakan oleh Elia adalah Elisa, murid daripada Elia. Pada saat itu dia tiba di seberang Sungai Yordan, Elia dan Elisa saja, dan situ Elia memberikan sesuatu kepada Elisa. Dikatakan dalam ayat ini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ini merupakan tawaran pemberian Elia kepada Elisa. Apa yang diminta kepada Elisa ini. Lalu Elisa menjawab, berikan kami 2 bagian rohmu kepadaku. Elisa tidak minta hal-hal yang lain, tapi dia minta 2 bagian roh yang ada pada Elia. Lalu Elia menjawab, hal itu sukar
sulit. Itu engkau dapatkan kalau engkau melihat aku terangkat ke surga, baru engkau mendapatkan apa yang kamu minta, yaitu 2 roh bagian daripadaku. Puji Tuhan di sini. Nah, kita lihat di sini, kenapa hanya Elisa yang ditawari? Padahal pada waktu itu banyak nabi-nabi yang ada, baik itu nabi-nabi yang ada di Betel, di Yeriko, dan ada di tepi sungai Yordan. Pada waktu itu banyak nabi-nabi yang menyambut kedatangan Elia. Tapi hanya Elisa yang ditawari. Itu saya berikan judul orang yang diistimewakan. Jadi Elisa adalah orang yang diistimewakan oleh Elia. Ya, hanya Elisa saja di sini. Puji Tuhan. Dan kita lihat sini, ya, hanya Elisa yang ikut Elia sampai Elia terangkat ke surga. Dan lain-lain nabi itu tinggal di tempat masing-masing, tinggal di Betel, di Yeriko, dan di tepi seberang sungai Yordan, tidak ikut dengan Elia. Hanya Elisa saja yang ikut. Itu Elisa ditawari, kamu minta apa? Dia minta 2 roh yang ada pada Elia. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita juga menginginkan apa yang didapatkan oleh Elisa, 2 bagian roh Tuhan, berkat double. Dia tidak minta hal-hal yang materi, yang kebutuhan untuk sementara dalam tubuh ini saja, tapi dia minta 2 roh bagian Tuhan. Ya. Nah, di sini Elia mengatakan itu sulit, tapi engkau dapatkan kalau engkau mendapati aku terangkat ke surga. Nah, kenapa Elisa ditawari oleh Elia? Apa yang kamu minta? Karena Elisa adalah orang yang setia mengikuti Elia dalam perjalanan mulai dari Gilgal, Betel, Yeriko, dan sampai ke sungai Yordan, seberang sungai Yordan. Hanya Elisa yang mengikuti sampai akhir hidup daripada Elia itu. Itu dia mendapatkan apa yang dia minta itu, ya. Sebab dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 23 dikatakan Tuhan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Jadi apa kita lakukan dalam hidup ini itu tidak akan sia-sia. Ada hal-hal yang kita akan terima daripada Tuhan. Seperti Elisa, dia setia. Elisa adalah orang setia mengikut Elia. Demikian juga kalau kita setia mengikut Tuhan sampai nafas terakhir, maka apa yang kita inginkan daripada Tuhan, kita akan memperolehnya. Puji Tuhan. Dan bukan saja setia, tapi Elisa adalah seorang yang sangat mengasihi Elia sebagai gurunya. Pada waktu Elisa ada di Betel, ada di Yeriko, di situ nabi-nabi yang menyambut kedatangan Elia, dia mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa gurumu akan diangkat oleh Tuhan ke surga? Itu dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Elisa ini, ya, dikatakan diam saja kamu. Jadi hatinya sangat sedih Elisa saat dia mendengar para nabi mengatakan bahwa gurunya yaitu Elia akan diangkat Tuhan ke surga.
Hatinya sangat sedih sekali, sebab dia sangat mengasihi Elia. Yang sudah mendidik dia sekian lamanya mengikut dia. Ya. Nah ini juga demikian. Kita juga demikian, tidak hanya setia, biarlah kita juga mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita kasihi di dalam dunia ini. Sebab kasih itu asalnya daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan di sini dikatakan untuk mendapatkan 2 bagian roh Tuhan. Kalau Elisa melihat Elia terangkat ke surga, dalam perjalanan itu dia terus mengikuti dan dia memperhatikan Elia dalam perjalanan itu. Tahu-tahu dari sekejap mata Elia diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi. Sehingga dia katakan, Bapakku, Bapakku. Ya. Lalu setelah itu Elia menjatuhkan jubahnya. Sehingga dia ambil, saat dia pulang dari sungai Yordan menyeberang sungai itu, dia pakai jubahnya itu untuk dipukulkan ke sungai Yordan. Sehingga sungai Yordan itu terbelah jadi 2 sehingga dapat Elisa berjalan pulang. Dengan adanya itu Elisa dia mendapatkan berkat double. Kalau Elia dia dapat melakukan mujizat 6 kali, 8 kali. Tapi Elisa dia diberikan oleh Tuhan 18 ya, 16 kali ya, 8 dan 16 kali. Betul-betul berkatnya double. Ya, berkat didapat oleh Elisa itu double. Nah, biar juga kita tahu Tuhan akan memberikan kuasanya, urapannya, karunia-Nya double. Biarlah ini yang kita inginkan daripada Tuhan. Bukan berkat-berkat jasmani saja melimpah, tapi biarlah berkat rohani. Itu sangat berarti buat kita sekalian. Dalam kita percaya mengiring pada Tuhan, berkat double pada Tuhan, urapan double, kuasa Tuhan double, ya, dan karunia Tuhan double, lebih dari segala saudara kita yang lain. Kita senang kalau Tuhan berkati kita berkat yang double. Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13 di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan, malah melakukannya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya, ini Tuhan yang mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita, maka kita dapat melakukan lebih daripada Tuhan pada waktu hidup selama di dalam dunia ini. Dan kita lihat juga murid-murid Tuhan dipakai Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan telah berbuat selama dia hidup di dalam dunia ini. Ya, dia melakukan semuanya. Juga buat kita sekalian di akhir zaman ini. Sehingga kuasa Tuhan limpah double, urapan double, karunia Tuhan juga double bagi kita sekalian. Kalau kita membaca dalam Matius 21 ayat yang ke-21 dikatakan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus pernah dia melakukan, mengutuk pohon ara, siap tidak berbuah dan menjadi kering. Saat itu Tuhan Yesus lakukan.
Tapi Tuhan mengatakan bagi orang yang percaya kepadaku, itu akan dapat melakukan lebih daripada aku, dapat memindah gunung ya, dari tempatnya. Dia gunung itu tidak lagi ada di tempatnya, dia berpindah. Wah, ini satu bukti apa yang Tuhan katakan itu terjadi buat kita sekalian. Lebih di akhir zaman ini kita dapat dipakai Tuhan lebih lagi, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu biarlah dalam hidup kita ini seperti Elisa yang meminta berkat dari Elia itu double, berkat double ya. Dan kita tahu Elisa mendapatkan berkat itu, berkat yang double, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan Elisa luar biasa. Tuhan pakai Elisa luar biasa, lebih daripada Elia sebagai gurunya. Begitu juga kalau kita dipakai Tuhan lebih daripada yang lain, biarlah kita lebih rendahkan diri kita. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dipuji. Dan kita tahu Tuhan senang kalau Tuhan memakai kita lebih daripada yang lain. Itu mari sama-sama kita sama-sama akan datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan agar berkat-berkat Tuhan itu limpah buat kita sekalian, lebih berkat-berkat rohani, sehingga kita dipakai Tuhan luar biasa, hebat dan heran seperti mana Tuhan telah lakukan selama dia hidup di dalam dunia ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Pada saat sekarang ini kita akan tundukkan kepala kita kepada Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan, petunjuk bagi kami, dan berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami. Jadikan kami semua, baik ada tempat ini, baik yang sudah mengikuti ibadah online Tuhan, pakai kami semuanya, urapi kami semuanya, tambahi kami karunia-Mu Tuhan. Biarlah berkat double yang Tuhan telah berikan kepada Elisa, itu juga Tuhan berikan bagi kami saat akhir zaman ini, sehingga kami di mana saja berada dapat menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kami semua yang sudah ikut ibadah bersama, baik juga yang sudah ikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau berkati setiap rumah tangga kami, berkati anak cucu kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, lindungi sertai kami, bungkus kami di kuasa darah-Mu, jauhkan segala sakit penyakit, beri kami selalu kekuatan, kesehatan, sehingga kami pakai hidup kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu, bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online ini. Ulurkan tangan-Mu dan terimalah berkat yang datangnya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau keluar masuk rumahmu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus berkati kita sekalian.